Kepada Bapa yang penuh rahmat, kami datang kepada Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Bersama-sama kami rindu ya Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu, memuji-Mu karena segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih besar siapakah kami ya Tuhan, sehingga Engkau memberikan perhatian kepada kami begitu rupa. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah hari ini kami bersuka cita memuji membesarkan nama-Mu, kembali mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam kuat kuasa pimpinan Tuhan saja. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh memberkati kami semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah ini. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku yakin menang. Angkat tangan kita sama-sama katakan, tinggi nama-Mu dipuji, pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan kemuliaan serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku yakin angkat kita ya, katakan tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Katakan sama-sama, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Jaya perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang
Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku.
besar ya Tuhan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sungguh tak dapat diukur betapa itu menggetarkan diri kami. Orang-orang yang telah Engkau tebus ini, orang-orang yang telah Engkau kasihi ini, betapa hidup kami sungguh tidak sia-sia ketika kami mendapati bahwa diri kami dikasihi oleh Tuhan. Izinkan kami hari ini ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan menikmati perjamuan suci, supaya kami semakin memahami, semakin merasakan betapa besar kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak pernah dapat dilemahkan oleh apapun juga dalam kehidupan ini. Sebab kasih terbesar itu telah menyasar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Allah Roh pimpin kami, ajar kami untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin memahami betapa dalam, lebar dan luasnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Surat 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Jangan takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya." Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu sekalian melihat orang berpenampilan seperti saya ini, apa yang Bapak Ibu lihat? Kalau saya pakai kolar seperti ini, ya, apa yang Bapak Ibu pahami tentang diri saya? Yang berdiri di depan ini tukang jual sayur, yang berdiri di depan ini seorang wira swasta, seorang yang berdiri di depan ini adalah seorang owner dari sebuah kafe, atau yang di depan ini adalah seorang pendeta. Halo? Pendeta. Nah, Bapak Ibu tahu dari atribut yang saya pakai bahwa orang yang memakai kolar seperti ini adalah seorang pendeta.
Tetapi apakah Bapak Ibu tahu apa artinya kolar ini? Tahu tidak? Tahu tidak Bapak Ibu, arti kolar ini apa? Ada orang ngomong, "Pak, sakit tenggorokan ya Pak. Setiap awal bulan kok selalu pakai salon pas di lehernya," gitu ya. Ini bukan salon pas Bapak Ibu sekalian. Kolar ini adalah tanda seorang budak. Zaman Romawi dulu, seorang budak itu selalu dikalungi, diberi kalung kain atau apa yang bertuliskan nama pemiliknya. Kadang-kadang dicap, ditato di punggungnya sini, inisial orang itu milik siapa, yaitu nama tuannya. Dan gereja Tuhan mengadopsi tanda ini untuk disematkan kepada hamba-hamba Tuhan, bahwa hamba-hamba Tuhan itu adalah budak-budaknya Tuhan. Adalah orang yang harusnya berkata-kata, berbicara tentang maksudnya Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat orang yang berdiri di depan ini memakai kolar seperti ini, betul itu seorang pendeta. Ini tanda Bapak Ibu memahaminya sebagai seorang pendeta. Tetapi ada sebuah pengertian yang lebih dalam dari itu. Adalah apakah si pemakai tanda ini, apakah orang yang mengakui ini adalah seorang pendeta, apakah saya yang diakui sebagai seorang pendeta, sungguh-sungguh saya mempunyai hati seorang hamba. Itu lain. Bapak Ibu bisa tahu ini tanda seorang pendeta itu baik. Tetapi apakah seorang pendeta sendiri hatinya digetarkan setiap kali memakai kolar ini? Itu tanda yang berbeda Bapak Ibu. Itu sesuatu yang berbeda. Maka pagi hari ini kalau kita membaca firman Tuhan, istri Pinehas ketika mendapati bahwa mertuanya mati, suaminya mati, Pinehas mati, Hofni saudara iparnya mati, dan tabut Allah dirampas oleh orang-orang Filistin. Ia sakit bersalin, saking kagetnya, lalu ia melahirkan seorang anak. Ia tidak lagi peduli dengan kanan kirinya, dengan omongan perempuan-perempuan yang menghibur dia. Anak laki-laki loh yang engkau lahirkan. Ia enggak peduli lagi dengan omongan orang, hatinya diliputi dengan kesedihan. Kenapa? Ia berkata, Ikabod, Ikabod, anakku kuberi nama Ikabod, yang artinya telah dihinakan, telah malu. Bangsa Israel telah malu, bangsa Israel telah dihinakan. Kenapa? Karena tabut Allah sudah dirampas. Bapak Ibu sekalian, bagi istri Pinehas ini, tabut Allah adalah tanda yang tidak sembarangan. Tabut Allah yang isinya adalah 2 loh batu, tongkat Harun yang bertunas, dan sebokor mana. Adalah tanda-tanda hukum Allah, mujizat Allah, pemeliharaan Allah yang luar biasa atas hidup umatnya. Tabut Allah adalah tanda kehadiran Tuhan. Tabut Allah begitu sakral, setiap orang melihat tabut Allah pasti gemetar. Dan ketika tabut itu dirampas oleh orang Filistin, habis semua harapan. Rasa malu saja yang ada, rasa terhinakan saja yang menghinggapi orang-orang Israel, termasuk istri Pinehas ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin bagi kita tabut itu tidak terlalu penting. Tetapi bagi bangsa Israel sangat-sangat penting. Sama halnya kalau sekarang ini
mungkin agak menggetarkan diri kita ya kalau simbol kenegaraan kita misalnya bendera merah putih itu dilecehkan orang, diinjak-injak apalagi dibakar. Setiap orang yang punya jiwa nasionalisme bukannya melihat ini penghinaan, bukan itu, bukan hanya itu. Tetapi pasti jiwanya bergetar. Bergetar jiwanya. Bergetar oleh apa? Bergetar oleh rasa bahwa ia dilukai sama seperti bendera itu dilukai. Sama seperti sang saka merah putih itu dilukai. Meskipun itu hanya selembar kain warna merah dan putih, tetapi itu bisa menggetarkan hati begitu rupa. Nah, pagi hari ini kita diajak untuk memahami kesedihan istri Pinehas yang merasakan betapa tabut Allah sudah dirampas dan itu memalukan, itu menghinakan sekali. Saking ia merasa terhinakan sampai ia melahirkan belum pada waktunya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan kita pagi hari ini adalah, mengapa tabut Allah yang suci, mengapa tabut Allah yang tanda dari kehadiran Allah itu bisa dirampas oleh orang Filistin? Bukankah salah ngangkat saja tabut itu orang bisa mati? Kalau orang tidak yang ngangkat bukan orang Lewi, orang bisa mati. Betapa ada kuasa atas tabut itu. Tetapi kenapa ini bisa dirampas oleh orang Filistin? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Karena tabut Allah dibuat oleh Allah bukan untuk disembah dan diagungkan. Catat ya. Tabut Allah diperintahkan Tuhan untuk dibuat oleh Musa bukan untuk disembah dan diagungkan. Itu menjadi tanda kehadiran Tuhan di atas orang-orang Israel. Yang Tuhan mau adalah apakah tabut itu menggetarkan hati orang Israel atau tidak. Rupa-rupanya tabut Allah tidak lagi menggetarkan bagi orang Israel. Tabut Allah hanya dipahami sebagai, oh ini tanda Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita karena ada tabut. Tetapi sikap dan tindakan orang-orang percaya, khususnya anak-anak Eli, sama sekali tidak menunjukkan getar hati terhadap tabut Tuhan itu. Kita baca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. Atau kita mulai dari ayat yang ke-29. Mengapa engkau memandang dengan loba segala korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhkanlah itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah alasan mengapa tabut itu bisa direbut oleh orang Filistin. Karena pada hakikatnya kehadiran Allah tidak lagi dihormati oleh orang Israel. Mereka hanya mengagungkan tabut, mereka hanya tahu kalau kita perang dengan tabut ini kita pasti menang. Oleh sebab itu ketika orang Israel berperang dengan orang Filistin, mereka kalah, 4.000 orang tewas. Lalu orang-orang para tetua Israel berembuk, mereka berdiskusi, mereka mengadakan rapat. Kita ambil tabut Tuhan. Kita ambil tabut Tuhan, dengan tabut Tuhan kita pasti menang. Tabut Tuhan dijadikan jimat.
Akhirnya dibawalah tabut Tuhan itu ke medan peperangan. Tetapi justru yang terjadi adalah 30.000. Kalau tadi 4.000 orang tewas, kali ini 30.000 orang Israel tewas di medan perang. Bahkan tabut Tuhan dirampas oleh musuh, oleh orang Filistin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan kehendaki bukanlah atribut-atribut kita, meskipun ini juga perlu, karena kita tidak bisa hidup tanpa simbol. Bahasa juga simbol, pujian juga adalah sebuah simbol. Tetapi yang Tuhan mau bukanlah kita menghormati bagian luarnya, tetapi apakah simbol-simbol itu, penanda-penanda suci itu menggetarkan hati kita atau tidak. Allah tidak hadir dalam tabut itu pada kayu-kayunya, pada loh-loh batunya, pada lapisan emasnya, pada tongkat Harun yang bertunas dan bokor mana, tidak. Tetapi Allah hadir dan ia dihormati ketika setiap orang Israel berlaku benar di hadapan Tuhan. Amin. Allah itu dihormati ketika setiap orang itu tidak menyepelekan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Tuhan dihormati ketika orang Israel itu mendengarkan apa mau Tuhan. Tetapi yang terjadi pada waktu itu adalah Hofni dan Pinehas mengambil lemak-lemak korban untuk mereka sendiri sebelum dibakar untuk Tuhan. Bahkan Imam Eli ayahnya menggemukkan diri dengan perbuatan jahat anak-anaknya. Hofni dan Pinehas berbuat zina dengan perempuan-perempuan Israel di pelataran kemah Tuhan. Dan itu semua tampaknya dibiarkan oleh Tuhan. Pelayanan jalan begitu rupa. Biasa-biasa saja, tidak ada yang sesuatu hal yang menggetarkan. Sampai suatu saat musuh tiba dan orang Israel berharap tabut Tuhan dapat menyelamatkan mereka. Dan mereka sungguh dipermalukan oleh Tuhan, oleh musuh-musuh mereka. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maka pagi hari ini kita belajar, kita menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita memahaminya sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Tetapi yang tidak boleh lupa adalah getar jiwa kita terhadap pemahaman kita itu. Bahasa adalah sebuah simbol juga Bapak Ibu sekalian. Pujian adalah sebuah simbol bahwa kita mengagungkan Tuhan, bukan? Kalau pemimpin pujian Saudara Teresa tadi mengajak kita mengagungkan Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Setiap kita diajak mengagungkan Tuhan dengan kata-kata sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kita memahami, kita menangkap itu karena benar. Tuhan sudah berkorban, mati di atas kayu salib, menebus kita dari belenggu dosa, memberi kita anugerah keselamatan. Tetapi apakah pujian itu menggetarkan hati kita atau tidak adalah hal yang lain Bapak Ibu sekalian. Apakah simbol kata-kata itu membuat hati kita remuk atau bukan, itu hal yang lain. Setiap orang bisa berkata pemimpin pujian tadi mengajak kita memuji Tuhan, betul. Tetapi lebih daripada itu yang Tuhan harapkan adalah pujian itu menggetarkan hati kita. Sehingga bukan dengan mulut saja kita memuji Tuhan dan mengakui Allah bertahta di atas pujiannya. Tetapi kita mengalami juga Allah yang bertahta di atas pujian itu. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, entah saudara yang dikaruniai suara yang baik, saya mengakui saya bukan penyanyi yang baik, jauh dari itu.
Tetapi yang penting adalah bukan pemimpin pujian loh ya. Kalau pemimpin pujian mesti harus punya talenta memuji yang baik ya. Dan saya tidak akan menjadi pemimpin pujian dalam hal ini. Tetapi yang penting adalah bagi kita semua, apakah kita menyanyikan itu dengan getar hati kita. Sehingga bukan hanya kita mengangkat tangan karena diajak oleh pemimpin pujian mengangkat tangan. Tetapi kita mengangkat tangan karena getar hati kita disentuh oleh apa yang kita katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Itu menggetarkan hati. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak ingin dihormati hanya dengan kata-kata kita saja. Tapi Tuhan ingin dihormati dengan hati kita. Kalau hari ini kita berhadapan dengan perjamuan suci, mungkin ada orang bertanya, mengapa perjamuan suci selalu ditutup dengan kain putih? Tidak ada perintahnya di dalam Alkitab kalau orang mencari dasarnya apa ditutup dengan kain putih? Tidak ada. Tapi mengapa ditutup dengan kain putih? Kok tidak dengan kain hitam? Kok tidak dengan kain merah? Karena kita tahu, kita memaknai semua dalam pikiran kita, putih adalah lambang kesucian. Seperti kolar ini putih, lambang kehambaan. Yang hitam ini lambang kegelapan. Jadi hidup hamba Tuhan itu penuh dengan kegelapan. Itu enggak begitu ya. Karena kita tahu putih lambang kesucian, maka kita tutup dengan kain putih. Tuhan suka kita tahu bahwa ini adalah lambang perjamuan yang bukan sembarangan, ini perjamuan suci. Bahwa di dalamnya kita tahu ada roti tak beragi dan juga air anggur. Kita tahu bahwa itu lambang dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan dan darah Kristus yang dicurahkan. Allah senang kita memahami itu. Tetapi tidak cukup di sana. Apakah perjamuan suci ini menggetarkan hatimu dan hatiku? Itu yang lebih penting. Perjamuan suci ini akan kehilangan maknanya seolah-olah ini pengorbanan Tuhan. Lalu kita makan dan minum begitu saja. Kita kehilangan maknanya. Bukan sekedar maknanya, tapi masalahnya adalah kita kehilangan kedekatan kita dengan Tuhan kalau perjamuan suci ini tidak menggetarkan hati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita tidak hanya diajak seperti istri Pinehas yang sampai sakit bersalin karena tabut Allah dirampas. Tetapi istri Pinehas tidak pernah mengingatkan suaminya ketika suaminya berbuat zina. Istri Pinehas tidak pernah mengingatkan suaminya ketika suaminya mengambil bagian yang harus dipersembahkan kepada Allah. Istri Pinehas hanya menyerah begitu saja. Istri Pinehas terlibat di dalam ketindakan tidak menghormati Tuhan dalam tingkah laku hidup suaminya sehari-hari. Andai kata istri Pinehas berseru kepada Tuhan, Tuhan ampuni suamiku, ampuni juga kami. Tabut itu dirampas karena kami tidak menghormatimu dalam kehidupan sehari-hari. Kami hanya menghormatimu dengan kata-kata kami, tetapi hati kami menjauh daripadamu. Ampuni aku Tuhan. Pasti getar itu akan dicatat dalam Alkitab. Tetapi tidak. Maka hari ini kalau kita diperhadapkan dalam ibadah, dalam perjamuan suci, kita diajak untuk memaknainya kembali bukan sebagai sebuah rutinitas setiap bulan sekali kita adakan perjamuan suci. Tapi kita diajak untuk mengenang kasih Tuhan dan biarlah kasih Tuhan itu menggetarkan diri kita. Amin Bapak Ibu.
menggetarkan diri kita. Sehingga kita bisa berkata, siapa aku Tuhan? Siapa diriku Tuhan? Engkau mau berkorban untuk keselamatanku. Jangan pikir kita tidak dibayar oleh Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan membayar kita dengan darahnya yang mahal. Tuhan memberi kita kerajaan surga, itu upah kita yang tidak bisa ternilai harganya, keselamatan kekal. Betapa kita tidak menepuk dada kita, Tuhan, Engkau menggetarkan hatiku. Setiap kali aku bertemu dengan perjamuan suci-Mu, hatiku bergetar. Kenapa? Karena aku tahu aku dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kalau kita memahami itu semua, maka pelayanan kita, ibadah kita, hidup kita sehari-hari tidak akan kita jalani seperti biasa, tetapi sebagai orang-orang yang selalu digetarkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita jalani hidup kita sehari-hari sebagai orang yang menghormati Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak hanya sekedar mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mau, tetapi kita selalu digetarkan oleh Tuhan. Aku mau menghormati Engkau. Apa yang Kau cita-citakan, apa yang Kau mau dalam hidupku, aku mau melakukannya Tuhan. Dan ketika kita menjalani itu, kita tidak hanya menjalani apa yang Tuhan mau, tetapi apa yang kita tidak pikirkan, apa yang kita tidak pernah impikan, Tuhan sediakan buat kita juga dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Betapa hidup seperti itu adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita, hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang tidak pernah dilelahkan oleh segala tantangan dan apapun juga yang ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, alami getar Allah. Caranya gimana Pak? Dalam Injil Yohanes, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan bertanya kedua kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Tuhan bertanya 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Mengapa Tuhan bertanya kepada Petrus tentang kasih? Karena getar hati selalu dimulai dengan cinta, Bapak Ibu. Pernah jatuh cinta? Pernah Pak Heri jatuh cinta pada Ibu? Ya pernah ya Pak ya. Pasti pernah ngerasain getar hatinya saat itu seperti apa. Betul? Karena cinta maka orang bisa bergetar hatinya. Dan apa yang dilakukannya itu bukan sekedar kata-kata, tapi juga karena getar hatinya itu. Sama seperti saya ketika mencintai istri saya. Pertama kali saya melihat dia, hati saya tertarik. Hati saya bergetar, apakah ini calon istri saya? Apapun yang saya lakukan tidak hanya sekedar kata-kata. Kalau orang mengatakan aku cinta kamu, aku juga mau ngomong aku cinta kamu, tidak. Tetapi kalau saya berkata aku suka kamu, aku cinta kamu, tidak lain juga bukan hanya kata-kata, tapi getar hati saya. Oleh sebab itu Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Rupanya kasih adalah dasar kita menghormati Tuhan. Setiap orang yang mengasihi Tuhan pasti bergetar hatinya. Setiap orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak membiarkan dirinya hanya mengasihi Tuhan dengan kata-katanya. Tidak akan melayani Tuhan dengan gerak tubuhnya saja. Tetapi setiap orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi dengan hatinya.
dengan seluruh hidupnya. Ia tak pamrih apapun juga selain hanya ingin mengasihi Tuhan. Maka kalau orang itu hanya melihat simbol dan mengerti dengan pikirannya tetapi tidak bergetar hatinya, sesungguhnya orang itu sudah kehilangan kasihnya kepada Tuhan. Bahkan kepada Tuhan yang sudah mengasihi dia terlebih dahulu. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembali kepada kasih kita. Kasih Tuhan, Bapak Ibu mengasihi Tuhan, tolong angkat tangannya. Puji Tuhan. Baik yang tidak mengangkat tangan maupun tidak mengangkat, saya tidak menghakimi. Saya percaya dalam setiap hati ada proses yang Tuhan kerjakan. Saya mau hidup saya mengasihi Tuhan sampai nafas terakhir saya. Itu saja yang saya inginkan dari Tuhan. Saya mau istri anak-anak kami mengasihi Tuhan sampai Tuhan memanggil kami. Saya mau setiap jemaat Tuhan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga sampai Tuhan memanggil kita dan mempermuliakan kita. Karena kasih itu yang membuat kita selalu bergetar menghormati Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kalau gereja ini dipenuhi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan cara demikian, saya berkata selalu dengan bahasa saya, meledak gereja ini Bapak Ibu. Meledak dalam arti apa? Meledak dalam kecintaan pada Tuhan, pelayanan bergairah, pengorbanan kepada Tuhan begitu rupa, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Saya percaya itu. Dan saya rindu ini tidak mustahil. Mari kita mulai dalam hidup kita. Amin, Tuhan memberkati kita sekalian.